Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam dulu Pak. Pak, Ya. ingin izin Pak, kami dari CGP ada kegiatan untuk diseminasi atau penyebaran ilmu yang telah didapat selama mengikuti CGP. Khususnya itu untuk modul 1.4 dengan judul ini Pak. Ya. Tantangan kita ini budaya positif, membangun budaya positif di sekolah. Jadi rencananya mau melakukan diseminasi terhadap sesama guru, kalau boleh diizinkan dan dilaksanakan dengan kira-kira kapan waktunya gitu Pak? Ini dengan guru Pak ya? Iya Pak. Tidak dengan siswa ya? Enggak. Dengan guru. Ini hari Selasa, berarti Kamis ya? Iya Pak. Kamis. Iya Pak. Iya Pak. Kamis itu. Kamis. Kita jadwalkan Kamis oke. Kamis Pak ya. Hmm. Iya. Berarti di sini Pak ya? Iya. Iya. Terima kasih Pak ya. Iya. Mungkin bisa setelah ini bisa koordinasi lagi kami dengan sesama guru gitu Pak ya. Oh iya. Oke, tolong dikondisikan ini untuk ruangan ya. Oh iya Pak. Dengan guru-guru yang lain. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya. Pertama-tama mari kita berdoa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara dimensinasi modul 1.4 budaya SMP Negeri 10 Rawamangun oleh Pak Prof. Castro dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah yang akan kita dapatkan syafaatnya dalam kubur. Di sini kita akan mengadakan acara pemaparan kegiatan dimensinasi oleh acara pertama yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan Jangan rame. Yang di luar itu jangan ada yang rame ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang insyaallah untuk keberkahan ini dalam rangka pelaksanaan dari salah satu program guru penggerak, yaitu diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Dan insyaallah nanti akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Galan. Jadi insya Allah apapun yang kita ikuti baik di sekolah ini maupun di luar sekolah yang dalam rangka pengembangan kompetensi guru, insya Allah memberikan dampak yang positif. Jadi mungkin pada tahap ini kita ikut sosialisasinya dulu gitu ya. Jadi kebetulan sekarang ini kan lagi ada pembukaan program CGP Pak ya, angkatan 10. Nah, jadi kepada guru-guru yang lain mungkin yang berminat atau
pengen mengembangkan lebih lanjut kompetensinya, kami sarankan untuk ikut mendaftar ya. Jadi semoga keikutsertaan Pak Galang dan tentunya guru-guru yang lain dalam program guru penggerak ini bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain, bisa memberikan pengaruh positif untuk lingkungan sekolah, untuk guru-guru dan juga untuk siswa-siswa yang ada di sekolah kita. Mudah-mudahan ya. Jadi insya Allah kita dari sekolah mendukung dan semoga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, kegiatan kami di hari ini tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMP Negeri 10 Rambuan. Ini merupakan suatu tugas yang wajib dilaksanakan yang berupa aksi nyata. Artinya kami harus berlangsung untuk kegiatan ini. Berdirinya kami di sini Bapak Ibu bukan berarti kami hebat, bukan berarti kami paling, tapi kami di sini hanya berbagi ilmu yang telah kami dapatkan selama kegiatan CGP mulai dari bulan Mei kemarin sampai sekarang. Itu kami sudah melaksanakan modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Tapi yang 1.4 ini wajib aksi nyatanya dilaksanakan dan diupload berupa tugas juga. Ya. Kegiatan aksi nyata yang dilakukan diseminasi di modul 1.4 itu berjudul tentang budaya positif. Ya. Di sini kami berperan sebagai calon guru penggerak. Adapun pengajar praktik itu adalah guru yang mengajarkan kami secara langsung di lapangan, atau itu istilah kami punya angkatan darat. Itu pengajar praktik kami adalah Ibu Peti Anggraini, Prasanggai Desa Sri Kembang, Sri Kembang Talang kalau kita punya. Artinya masih orang kita sendiri. Yang selanjutnya itu yang tingkatan lebih tinggi lagi namanya fasilitator. Fasilitator merupakan pembimbing kami dalam kegiatan setiap online work. Kalau kami menyebutnya biasanya angkatan udara, karena kegiatan itu dilaksanakan melalui online. Fasilitator kami berasal dari Mubaru Kayu, namanya Ibu Heni. Ibu Heni ini jabatannya adalah pengawas SMP atau pengawas SD atau jenjang pendidikan dasar. Budaya positif. Budaya positif adalah kebiasaan baik. Untuk menunjukkan budaya positif, unsur utama yang diperlukan adalah disiplin positif. Budaya merupakan suatu yang telah turun-temurun atau kebiasaan baru. Tapi kebiasaan itu diutamakan dengan adanya kegiatan yang berupa disiplin positif. Disiplin mungkin kita sering mendengar ya Bapak. Ya, mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata disiplin dengan siswa-siswanya. Ya, mungkin seperti Farhan, mungkin tahu dengan disiplin. Mungkin Bapak bisa memberikan contoh misalnya
Disiplin itu disiplin apa Pak? Kenapa? Disiplin waktu. Mungkin Ibu Ika. Nah, disiplin pakaian benar. Jadi kegiatan disiplin apapun itu yang merupakan biasanya kita sebenarnya peraturan itu merupakan disiplin. Kegiatan-kegiatan yang disiplin ini dilakukan secara terus-menerus dan berupa kegiatan positif, baik itu kata maupun tindakan yang positif, itu akan menjadi suatu budaya. Budaya itu yang akan menjadi suatu yang bagus yang ujung-ujungnya akhirnya akan menjadi visi dari sekolah tersebut. Selanjutnya disiplin positif. Makna dari kata disiplin positif, biasanya kita kalau menggunakan kata disiplin itu biasa kaku, takut atau canggung. Begitu juga dengan siswa, karena biasanya sudah menjadi budaya Bu, bahwa disiplin itu merupakan peraturan yang harus ditegakkan. Berarti harus ada hukuman kepada siswa, maka harus kaku. Tapi sebenarnya tidak Bu, karena disiplin itu di sini disebut dengan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang berbentuk kebaikan, tidak perlu kekerasan, tidak perlu apapun itu, tetapi menyadarkan siswa dari dalam hatinya apapun yang disebut dengan rangsangan dari internal. Di sini kita ketahui disiplin yang baik adalah disiplin yang berasal dari dalam diri seseorang. Biasanya disebut dengan terdapat dari motivasi internal. Kalau yang berasal dari luar itu disebut dengan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu perlu. Ketika siswa kita diajari untuk sesuatu, biasanya motivasi eksternal itu bagus, tetapi jangan sampai menjadi berkelanjutan. Karena tujuan untuk memotivasi eksternal supaya kegiatan motivasi internal ini bangkit. Motivasi perilaku manusia. Jadi geser dalam bukunya Starting School Discipline yang ada 3 motivasi perilaku manusia. Sama seperti tadi tahu itu ada 3. Yang nomor 1 dan nomor 2 itu berasal dari luar atau eksternal tadi tahu. Yang nomor 3 itu berasal dari dalam. Untuk yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa biasanya melakukan disiplin itu karena takut Bu. Baik takut karena gurunya, takut karena dihukum dan lain-lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berasal dari luar Bu, tapi bukan kesadaran dari diri siswa itu sendiri. Misalnya siswa itu mengerjakan tugas karena takut karena gurunya atau takut mendapatkan poin disiplinnya. Jadi bukan berasal dari kesadarannya, mungkin karena kesadarannya belum terbentuk karena belum menjadi budaya. Begitu juga yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Imbalan atau penghargaan ini baik itu hadiah yang berupa benda maupun pujian Bu. Biasanya ada siswa yang selalu disebut rajin, maka dia akan selalu rajin terus. Karena dia termotivasi secara eksternal, karena misalnya di pelajaran matematika disebut ganteng oleh Bu Bayu. Maka setiap pelajaran riwayatnya memotivasi, tapi motivasinya bukan dari keinginan dia atau dikawal, karena ini selalu dipuji oleh ya. Itu juga dengan menghargai kamu. Biasanya ada guru yang biasa hobi atau menjadi biasa ketika ada undangan yang ranking 1 yang nilainya besar akan mendapatkan penghargaan berupa hadiah. Itu juga termasuk eksternal Bu. Berasal dari luar, karena dia ingin juara 1 di bidang apapun dulu maupun ranking kelas, itu biasanya motivasinya bukan dari keinginannya, tapi karena terbayang akan apa hadiah yang akan didapatnya. Ya, yang selanjutnya adalah kegiatan yang untuk jadi yang kita inginkan. Kegiatan ini sebenarnya kegiatan internal tadi Bu. Kegiatan internal ini mungkin dikatanya paling sulit. Harus mengetahui murid apa keinginannya dalam dalam kegiatan CDP, maka kami sebutkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, kegiatan ini sini Bu, tidak ada lagi hukuman Bu. Kegiatan ini
hanya ada restitusi. Restitusi itu membangkitkan kesadaran siswa tanpa perlu kekerasan ataupun ucapan-ucapan kasar. Jadi tingkatan yang restitusi itu harus lebih ekstra lagi. Karena kita menghadapi siswa merupakan makhluk yang mempunyai kepribadian, kadang manja, kadang marah. Jadi kita harus lebih ekstra untuk meningkatkan dan menguatkan motivasinya loh. Ya, selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas baru. Disiplin tadi akan kita ubah dalam bentuk keyakinan kelas dahulu. Keyakinan kelas merupakan mirip dengan apa yang kita sebut dengan peraturan, tapi caranya berbeda, Bapak. Ini keyakinan kelas baru. Di sini kita sudah lihat di kelas 7 sini, di bawah ini sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan di kelas itu merupakan salah satu bentuk keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas setelah mereka percaya maka menjadi keyakinan kelas baru. Kesepakatan kelas baru mirip dengan peraturan kita saya tadi waktu. Kesepakatan kelas merupakan aturan yang dibuat atas kerjasama dan kesepakatan antara murid dengan siswa baru. Tapi kalau sedangkan aturan itu aturan biasanya mengikat, sudah ada sebelum siswa itu masuk ke sekolah, sudah ada dan ada bentuk resiko-resikonya atau konsekuensi dan hukumannya. Tapi kalau yang di keyakinan kelas kita bertujuan untuk menyadarkan kesadaran yang terjadi itu, yaitu ketika mereka diajak membuat peraturan yang disebut keyakinan kelas, misalnya siswa itu diajak untuk mengangkat tangan, membuat keinginan apa yang dia inginkan itu diutarakan, baik itu bagus maupun kurang bagus. Seperti misalnya membuang sampah pada tempatnya, maka akan dimasukkan seluruh yang bagus. Tapi mereka wajib mengikuti apa yang telah mereka buat di keyakinan tersebut, karena merupakan suatu kesepakatan antara siswa yang diwadahi siswa dan disepakati dengan guru. Jadi karena mereka yang buat peraturan, ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka merasa bahwa ada tanggung jawab di diri mereka lalu. Ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka merasa tidak enak dalam hatinya. Yang kita utamakan dalam kegiatan kita di sini. Jadi kegiatan internal itu yang diutamakan. Keyakinan kelas itu biasanya dibuat boleh sebanyak-banyaknya, boleh di setiap siswa ada 22 siswa, satu siswa satu keyakinan membuat. Tetapi belum menjadi keyakinan belum menjadi kesepakatan ketika kata-kata tersebut disepakati oleh seluruh perangkat kelas, baik itu guru maupun siswanya. Ketika sudah disepakati dari 22 tadi mungkin hanya berfokus 5 sampai 10 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Karena diutamakan, kenapa diutamakan sedikit terlebih dahulu? Karena keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini harus dilaksanakan dari dalam hati, maka berfokus hanya sedikit saja dulu. Tapi kegiatan ini bisa dievaluasi lagi. Mana yang bagus boleh dilanjutkan, mana yang kurang boleh diganti kapan begitu. Beda dengan peraturan bagus. Biasanya peraturan itu turun-temurun budaya, bukannya nenek moyang. Kalau sudah ada 100 peraturan maka sulit untuk berubah, atau dihapuskan, ataupun dihapuskan itu sulit. Kalau di sini fleksibel, maka murid dengan guru yang saja selesai. Dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan kelas. Kenapa? Kapan kesepakatan kelas itu berubah menjadi keyakinan? Setelah mereka melaksanakan bahwa apa yang dari kesepakatan tadi sudah dilaksanakan di dalam hati mereka. Mereka merasa bersalah, mereka merasa tidak enak ketika kesepakatan kelas tadi mereka langgar. Maka itu sudah termasuk tingkatannya lebih ke keyakinan.
setelah kita mempelajari tentang keyakinan dasar, kami akan mendiseminasi atau menyebarkan materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar. Kenapa kebutuhan dasar yang perlu baru? Karena kita tadi dituntut untuk meyakinkan mereka dari dalam hati mereka, kesadaran mereka yang sesuai dengan motivasi internal kami. Biasanya siswa yang melakukan pelanggaran itu karena suatu masalah, karena adanya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, baik di sekolah maupun di keluarga maupun di lingkungan. Kita wajib mengetahui kebutuhan dasar itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, yang terakhir itu penguasaan. Ya. Tadi semalam saya sempat membuat beberapa soal. Mungkin cuma 4 dari 5 ini dibuat soal. Untuk uji interaktifnya nanti saya akan bagikan link supaya mengetahui bisa mengetahui mana kira-kira yang kesepakatan tadi bawah. Sambil menunggu mencari dulu, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan, karena kita cuma diskusi ringan, menyebarkan ilmu saja Bu, boleh ditanyakan. Iya, Bu. Bagaimana cara menentukan keyakinan antara siswa dan guru biar anak itu tumbuh rasa takut disiplin antara dari dirinya sendiri. Itu gimana? Kan sekarang susah nih antara murid sama guru. Di depan kita guru, di belakang kita enggak lagi kan? Kayak seperti kita menasihati nak pakai ini, pakai nak di depan iya Bu, enggak lagi. Gimana cara membukanya? Ya, terima kasih kepada Ibu Susanti. Ya, tadi kita ini bukan menurut saya Pak ya, menurut yang saya pelajari karena di sini fungsi desiminasi. Ya. Kesepakatan tadi, keyakinan tadi itu keyakinan dari internal tadi merupakan keyakinan yang katanya paling tinggi. Maka kita harus bertahap, tidak mesti langsung jadi. Pertama kita harus sama-sama percaya dengan murid. Kita harus sama percaya dan kita harus yakin. Jadi ketika diperlukan SK karena kita memiliki otak itu dibagi menjadi 3. Ada otak manusia, ada otak primata, dan otak hewan. Hewan di sini bukan tetapi lebih ke level 1. Jadi yang kita gunakan di sini adalah otak manusia. Otak manusia adalah otak yang harus bekerja istirahat daripada yang lainnya. Ada lagi namanya
otak reptil. Otak reptil bertujuan hanya untuk bertahan hidup, menahan rasa marah. Jadi ketika siswa tersebut masih memiliki sifat kekanak-kanakan ataupun apapun itu yang menurut kita tidak pantas, maka otak yang berfungsi sebagai otak reptil tadi itu sebaiknya yang menggunakan ditahan. Cara menahannya adalah menggunakan otak manusia. Otak manusia adalah berfungsi untuk menahan kedua otak yang tadi itu merupakan otak berbakalan. Dikejar kesabaran yang utama baru. Sabar harus mengetahui karakter dan kehendak mereka, karena murid kembali tadi baru. Murid lakukan pelanggaran itu biasanya karena ada permasalahan dari ada yang dimakan baru. Di sini kita akan melakukan kuis sebentar baru, maka kita walaupun bapak ibu belum mengetahui apa itu kebutuhan dasar dan sampai seterusnya, tapi dari sini bapak ibu boleh menebak kira-kira mana yang termasuk kebutuhan untuk hidup, kesenangan, kebebasan dan lain-lain. Saya akan membagikan linknya bapak. Bapak ibu boleh membuka HP, nanti saya kirim lewat linknya dan kodenya lewat grup sekolah kita bapak. Di sini tidak mencari ranking bapak. Walaupun menang nol tetap dihargai. Semua itu harus dicoba. Kami Pak Bu, passwordnya WFD 123. Itu sesuai dengan angka pertama pas kita rekening. Itu kan ada KWIRTY WFD 123. WFD 123. Angkanya 123. WFD yang di papan ketik itu kan ada KW, langsung dulu ke KWIRTY. Di nomor kalau kamu ngerti itu kan pertama terus lagi sekali kan Q W E R E itu buka dulu baru buka untuk hotspotnya bu. Iya, Oppo A1K. Yang di atas ini linknya baru boleh langsung klik. Yang di bawah ini adalah kodenya kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan langsung masuk aja. Sudah Bu, siap masuk? Buka linknya Bu. Kalau mau mulai tapi belum bisa dimulai. Kalau mulai belum dari sini baru boleh dimulai. Ya.
Nah ini baru terhubung satu, baru terhubung satu dengan kami satu peserta Google ya. Kita mulai ya. Kita mulai. Itu Pak. Depan itu. Yang bergabung baru yang boros. Mana yang boros? Boros. Oke, apa yang boros? Dapat sini buka. Waduh. Dapat yang masuk. Iya. Sinyal kalau. Tadi ada yang masuk deh. Sudah. Kalau pakai banyak. Iya. Coba yang saat hanya bukan kewajiban. Halo Bu. Halo sudah. Boleh dijawab. Ini soalnya kamu ini pilih. Nah, langsung dipilih warna sesuai warna. Itu sama kebutuhan hidup. Kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita bisa disingkat itu kebutuhan akan cinta. Lagi kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan penguasaan. Dan soal tadi kita bisa kira-kira menerka saja kalau masuk mana kira-kira. Yang pertama, Dani ketahuan mencuri makanan di kantin di sekolah karena di rumahnya tidak ada lagi makanan. Dia mencuri terpaksa karena tidak ada lagi makanan. Jenis kebutuhan dasar yang membuat ciri Dani saya kembali ya. Dia membuat jahat tadi melakukan pelanggaran ini kira-kira mana bang? Nah, iya kita karena misalnya ada kodenya bang. Ada kata kuncinya itu di rumahnya tidak ada lagi makanan karena tidak ada lagi makanya dia terpaksaan karena terpaksa dia hanya untuk bertahan hidup tidak perlu. Seandainya dia orang kaya tetapi masih mencuri maka tidak hanya mulai bertahan hidup alasannya bisa kena kesenangan. Masih ada biasanya di daerah kita di manapun itu orang kaya tapi biasa mengutil atau mencuri. Itu maka tingkatannya bukan untuk bertahan hidup tapi hanya untuk kesenangan saja. Jadi soal kedua dari yang kita lihat tadi waktu yang nomor 1 itu 3 orang benar, 0 salah. Artinya 3 orang yang masuk tadi seluruhnya benar. Yang soal kedua kembali benar semua baru 3 peserta 3-3-nya benar. Di sebelah kanan itu ada keterangan. Rata-rata waktu yang dibutuhkan 38 detik. Satu soalnya
Jadi yang kedua, antri melakukan pelanggaran dengan ketahuan membawa HP ke sekolah. Ini biasa pelanggaran biasa Bapak. Karena selalu dilarang bermain HP di rumahnya. Tidak ada alasan yang paling Bapak. Dia melanggar peraturan tersebut karena kurang puas. Karena di rumahnya selalu dianggap salah ketika menggunakan HP, dilarang terus. Kan ini bukan tuntutan hidup, karena tidak ada hubungannya. Ini akan memasuki mana Pak Bu? Kebebasan. Nah, karena mereka atau kan di sini merasa kurang bebas di rumahnya, maka salah satu alasannya supaya tidak diketahui di rumah, dia membawa HP ke sekolah, padahal merupakan pelanggaran dari sekolah. Jadi benar, seluruhnya benar, ya. Selanjutnya ada lagi soal yang ini loh. Nah, ini keterangannya 2 benar, 1 salah, ada yang salah. Masih yang salah. Ya, kita di sini tidak mau lihat benar salahnya, mungkin sama-sama sambil baca. Yang salah kena denda. Ya, ya. Ibu Irma sering membuat keributan di kelas. Irma sering melakukan keributan di kelas. Alasannya untuk mendapatkan perhatian lebih dari kawan dan gurunya. Mendapat perhatian. Tapi dia di rumah mungkin broken home. Tidak ada perhatian dari orang tuanya. Kalaupun ada, orang tuanya mungkin satu bekerja, satu kemana gitu, karena broken home. Ya. Makanya dia melakukan kelas loh. Dia mungkin biasa saja dia pintar, tapi sering melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang tadi adalah untuk mendapatkan perhatian teman-temannya dan mendapatkan perhatian dari gurunya. Kira-kira dari sini kita bisa mengetahui bahwa di sana bukan dasar untuk bertahan hidup, bukan juga untuk kebebasan, tetapi di sini termasuk kesenangan. Salah ya, maaf salah, karena adanya kasih sayang, kurang kasih sayang. Yang keempat terakhir sama tahu ada 2 yang benar, ada yang 1 yang salah. Kita masih asik bermain dengan kawannya Rani ketika ibu guru menjelaskan pelajaran di kelas. Ini juga sering kita temui pelanggaran-pelanggaran seperti ini dengan alasan hanya iseng Pak. Jadi dengan alasannya hanya iseng, maka itu tujuan itu bersenang-senang, bukan bertahan hidup, bebas atau kasih sayang. Dan tidak ada alasannya hanya iseng. Jadi di sini kita mengetahui, artinya sudah dari yang laporan tadi, dari hampir 80% itu sudah mengetahui. Jadi untuk yang ini mungkin kita selesaikan sampai di sini tentang kebutuhan dasar. Sama tadi kebutuhan dasar bertahan hidup, kita semua mengetahui bahwa tujuannya hanya untuk bertahan hidup, baik itu makanan, psikologis, makan, minum, tempat tinggal, pakaian, itu semuanya untuk bertahan hidup. Begitu juga untuk berhubungan untuk melangsungkan juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima sama tadi Pak Bu. Kita harus mengetahui bahwa kasih sayang tiap orang memiliki keluarga yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Kan kasih sayang yang berat akan melakukan pelanggaran. Itu juga kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Kekuasaan di sini tidak saya buat tadi Pak Bu, karena kekuasaan ini biasanya pelanggaran itu dilakukan oleh gengnya Bu, biasanya ketua gengnya. Mengapa ketua geng setiap sekolah itu merasa ada biasanya dari ketua geng itu melakukan pelanggaran? Karena dia merasa yang paling kuat, merasa yang paling berkuasa. Karena dia merasa yang paling kuat, maka berkuasa, maka dia sering melakukan pelanggaran. Biasanya seperti itu Pak. Selanjutnya kita akan memasuki tentang
merayu ini ketiga kali kami juga sama seperti guru dua tadi pengajaran kami langsung direkodkan minta tolong. Nah, setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar tadi, karena mengapa kita mesti harus tahu, karena tadi untuk pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan karena adanya suatu masalah, karena sesuatu kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Di antara 5 tadi mungkin ada yang tidak bisa dipenuhi, maka adalah pelanggaran-pelanggaran kelas. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar siswa kita tersebut. Nanti kita bisa mengatasinya tanpa harus menggunakan hukuman berupa fisik maupun kata-kata yang tidak pantas untuk siswa. Sini, ini posisi kita Pak, posisi kontrol kita. Kita memiliki posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga posisi kita sebagai teman. Ini posisi guru di hadapan siswa Pak. Yang keempat pemantau, yang terakhir manajer. Kami hanya ingin berbagi dan pengalaman kami diajari dalam kegiatan CGP ini Pak, bahwa kegiatan yang diharapkan setelah kami mempelajari kegiatan pendidikan guru penggerak ini adalah kami akan berada di 3 titik terbawah dulu. Nomor 3, 4, dan 5. Minimal kita bisa memposisikan diri sebagai teman di hadapan siswa kita. Lebih bagus lagi kalau pemantau dan manajer. Jangan sampai ke penghukum dan membuat rasa bersalah. Yang pertama penghukum. Mungkin di sini kita jelasin dulu bahwa guru itu merupakan penghukum yang utama. Penghukum itu baik kata saya tadi bagus, penghukum berupa hukuman fisik maupun hukuman berupa verbal. Biasanya verbal ini malah yang lebih rasa sampai waktu yang lama. Ya, mungkin siswa biasa dihukum secara fisik, dijemur, ditangkap. Hari ini selesai, besok lupa. Tapi kalau dihina secara verbal, biasanya akan selalu teringat sampai kapanpun. Di posisi kita minimalisir kegiatan kita sebagai penghukum pabuk. Guru yang mendapatkan posisi penghukum akan berkata, ini kata-kata yang biasa kita dengar. Patuhi aturan saya atau awas. Awas di sini akan berlanjut dengan hukuman apa yang akan diterima. Mulai dari jemur, push up, gitu ya, sampai apapun itu. Di sini yang kami dipelajari disuruh supaya jangan sampai melakukan kata-kata tersebut kembali. Yang kedua itu kamu selalu saja salah. Jadi artinya di sini siswanya sering melanggar. Lalu orang itu saja yang melanggar. Jadi biasanya penghukum akan melakukan hukuman ulang-ulang kepada siswa yang bersangkutan. Yang saja selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ada kegiatan penugasan baru. Penugasannya terlambat karena ada kebutuhan dasar yang tidak seperti tadi, maka selalu disalahkan. Disalahkan untuk kesalahan sinilah, maka akan selalu diiringi dengan hukuman baik fisik maupun ucapan verbal. Ciri penghukum itu biasanya nadanya selalu tinggi suaranya. Kata-kata tadi diucapkan dengan nada tinggi. Itu mungkin salah satunya supaya siswa tersebut merasa takut. Yang kedua, secara bahasa tubuh Pak Bu, maka biasa melotot. Suara kasar, tinggi, dan melototi siswa. Supaya siswa tersebut takut. Akhirnya, jari sambil menunjuk dan menghapik. Bukan saja menunjuk, tapi bisa menghapik. Dan hasil ketika kita melakukan ini Pak Bu, biasanya hasilnya muridnya akan marah dan menendang atau bersifat agresif. Kalau siswa yang biasa Bu, itu marahnya ditahan. Tapi ada yang super agresif, posesif, itu biasanya sampai mengancam kembali gurunya, baik itu mengancam di lingkungan sekolah maupun
di luar lingkungan sekolah. Itu sudah banyak terjadi Pak. Ya, apa sebabnya? Salah satunya karena guru tersebut masih bersifat penghukum. Kami tidak menyalahkan Pak Bu, karena setelah kembali ke kedudukan Ibu, budaya. Guru yang menghukum itu sudah menjadi suatu kebudayaan. Ya, kami pun masih menghukum Pak Bu. Sebelum kami lakukan kegiatan CGP, kami selalu menghukum Pak Bu. Tapi setelah mempelajari kegiatan CGP ini berkurang, bukan tidak Bu. Masih sekali karena banyak manusia. Ya, tapi sekarang pokoknya untuk menghukum sudah dikurangi Pak. Nah, biasanya survei akan membuktikan Pak. Biasanya siswa yang paling tahu perubahan apa yang ada pada gurunya. Mungkin siswa yang pertama kali saya ajar dulu rasa sering dihukum. Sekarang mungkin ada perubahan. Yang kedua, selain menghukum, mungkin memberi rasa bersalah Pak. Tingkatan penghukum itu kebanyakan biasanya berhubungan dengan hukuman fisik. Tapi memberi rasa bersalah biasanya berhubungan dengan verbal Pak. Yang berhubungan dengan jiwa. Buat rasa bersalah. Membuat kesalahan ini artinya kita selalu memojokkan siswa bahwa siswa tersebut bersalah dengan kata-kata tepat. Guru yang mendapatkan posisi ini biasa mendapatkan kata-kata ibu sangat kecewa atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kecewa? Karena kamu melanggar atau ketika disebutkan dengan kata kecewa, maka efek yang akan dirasakan siswa dia merasakan merasa bersalah Pak. Karena merasa bersalah ini kan biasanya motivasi dan lain-lainnya bisa tidak kontrol. Ada mungkin ada yang bisa kontrol, tapi ada yang semakin melakukan pelanggaran karena kecewa. Karena dia merasa gagal, dia merasa gagal di hadapan gurunya. Setelah dia merasa gagal, maka dia akan merasa tidak bagus lagi. Akan tambah sering melakukan pelanggaran, akan tambah bagus. Yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Menekan. Yang lain gimana coba? Kalau orang tua kamu berbuat begini, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, jadi di sini mengancamnya bukan mengancam dari membawa nama orang tua. Di sini dia merasa bersalah, kesalahannya merasa gagal di hadapan gurunya, teman-temannya, bahkan orang tuanya. Maka posisi ini membuat siswa kita, murid-murid kita tamat terlambat, merasa bersalah, merasa kegagalan. Kedua, maka akan mengakibatkan siswa tersebut tambah sering melakukan pelanggaran. Ciri-cirinya Bapak, ada suara mengeras, halus dan sedih. Karena dia mengatakan kesalahan, merasa bersalah, menghakimi bahwa sifat tersebut salah, maka katanya tidak keras Bapak, tapi memelas. Bahasa tubuhnya juga rapat kepada anak, seolah-olah lesu, mengangkat sesuatu yang benar ke dalam kembali. Yang tadi Bapak kita melakukan kata ibu sangat kecewa. Jadi ibu sangat kecewanya katanya harus tahu, tidak menekan, tetapi sambil mendekat ke saya. Ibu sangat kecewa sekali tentang ketika gurunya merasa sedih, merasa memelas, maka terbawa suasana muridnya merasa bahwa dia sudah gagal di hadapan gurunya. Yang ketiga Bapak, posisi kontrol yang mulai akan kita pelajari kamu bersama-sama. Saya di sini juga bukan mungkin junior di hadapan Bapak Ibu, tapi saya berusaha untuk mencari ilmu yang baru. Salah satunya di TGP. Di TGP ini kami diberitahu, dipelajari bahwa mulailah memposisikan diri minimal sebagai teman dengan siswanya.
Guru-guru yang mendapatkan posisi ini biasanya akan berkata-kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Biasanya dia melakukan pelanggaran cara supaya dia mengurangi pelanggaran, maka kita memelas. Tapi akrab supaya kawan. Demi Bapak, ayo nak berubah. Biasanya dia kalau dia ada demi gurunya, biasanya dia ditekan Bapak. Maka akan keluar dari dalam dirinya untuk membantu gurunya tadi. Ada lagi, ayo ingat tidak, bantuan Bapak selama ini. Jadi dia merasa harus membalas bantuan-bantuan yang pernah dilakukan oleh gurunya. Tapi posisi ini ada posisi sebagai teman. Terakhir, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Sini juga merupakan kata posisi kita sebagai teman. Kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka ciri-cirinya pertama suaranya ramah karena ingin mencari perhatian pada muridnya. Kalau ramah, akrab dan bercanda. Jadi tidak ada lagi suara kasar atau suara memelas. Di sini tidak ada ramah, akrab dan bercanda. Seolah-olah teman. Ya. Kami diajarkan waktu pertama sekali kami masuk TKP itu bahwa yang statusnya sebagai guru biasa, wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah, tolong lepaskan jabatannya. Kita berdiri sama-sama. Kita sama-sama mengajar, tidak ada kasar, tidak bedanya. Seluruhnya diajak bermain, seluruhnya diajak joget. Dan antara kepala sekolah, Pak PWD kemarin ikut. Antara kepala sekolah dengan murid dengan guru biasa itu seolah-olah teman baru. Seperti dengan padukan kita di Hadir Dewantara. Kenapa di depannya tidak ada wajah guru ajar Dewantara, tetapi menggunakan kata ki, nyai atau ni kalau perempuan. Kalau dia perempuan kan nyai, kalau dia perempuan kan mengganti. Mengapa? Orang yang terdahulu itu pendidikannya belum tahu, belum tinggi, tapi melepas gelarnya Pak Bu. Diajar melalui orang yang terpandang Pak Bu, yang kaya, tapi tidak ada gelar bangsawan, bahkan guru pun tidak dipakai. Guru ajar Dewantara. Ini juga adalah ki. Kalau tadi membuat siswa pada zaman itu ada rasa ingin sekolah, tidak ada rasa takut. Di situ bukan ada guru, hanya ki. Ketika mereka mendengar kata guru, mereka takut. Guru merupakan penghukum. Tapi kalau mereka kata ki, sepakat seluruhnya belajar, maka terjadilah keakraban antara guru dan murid yang menjadi seolah-olah teman dari tahu. Hasilnya kalau hasilnya kelas 1 meratap pada murid, mata dan seniman tenaga. Karena ini daripada dari seolah-olah teman. Hasilnya merasa senang dan akrab dengan guru. Ini hasil positifnya, Bu. Siswa akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi kenapa tingkatan ini yang dipilih adalah tingkatan yang mungkin paling kecil di antara TKP? Karena ada tingkatannya, Bu. Menjadi tergantung pada guru. Karena sering dibantu tadi, Bu. Maka seolah-olah ini teman. Ini guru, tapi jangannya selalu teman. Maka dia selalu tergantung pada gurunya. Maka posisikan kita sebagai teman ada waktu dan tempatnya, waktu. Kapan kita akan memposisikan sebagai teman? Maka kalau kita tidak memposisikan sebagai teman, kita boleh memposisikan kita kepada posisi selanjutnya, yaitu sebagai pemantau. Posisi pemantau mirip dengan posisi yang teman tadi, Bu. Tapi posisi ini tidak saja tidak ada lagi istilah tidak menghargai guru. Karena posisi teman tadi, Bu. Oke, pemantau. Seperti kita ketahui bahwa pemantau itu adalah kita hanya melihat, tapi memposisikan diri seolah-olah teman.
dengan jangan terlalu akar, bisa dilihat saja, bisa dikontrol siswa tersebut. Guru-guru yang berada posisinya itu berkata peraturannya apa, dengan nada tetap bukan kasar dan keras. Jadi ketika siswa itu melakukan pembelajaran, maka diajak ke ruang DKWD atau sertifikat di sana di kantor, lalu ditanyai ketika dijelaskan apa pelanggaran, maka dibalik lagi peraturannya apa, maka saya tidak langsung instruksinya tadi akan keluar Pak. Dia akan memikir apa kesalahannya tadi, apa peraturan yang sudah dibuatnya. Posisi pemantau itu tidak menghukum Pak Bu, tapi ada namanya konsekuensi. Kalau hukum itu langsung terlaksanakan, kalau konsekuensi dia sadar sendiri Pak Bu. Bisa dia lakukan pelanggaran apa? Pelanggaran tidak membuat soal, tidak membuat tugas. Ya, maka dikembalikan peraturannya apa? Maka dia akan menjawab, saya melanggar peraturan tidak membuat tugas hukum. Ya, apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensi kamu tuliskan. Artinya, kamu tahu konsekuensinya kan? Ya Pak Bu. Konsekuensinya apa? Kembalinya sendiri. Saya akan mengerjakan tugas di jam terakhir pelajaran sekolah. Mungkin saya akan mengurangi 15 menit pulang sekolah untuk mengerjakan tugas tersebut. Maka konsekuensi adalah hukuman yang dirasakan oleh siswa itu sendiri. Dia yang memilih. Sadar dalam hati Bapak. Itu namanya konsekuensi. Tahu. Kita cuma memantau pelanggarannya dan akan memanggil. Ciri-ciri nada suara datar seperti tadi Bapak. Apa pelanggarannya? Jadi nada. Bukan akrab seperti yang teman tadi Bapak. Cuma datar. Yang kedua bahasa tubuhnya formal. Dia seolah resmi, bukan menjadi penghukum, bukan juga sebagai teman. Positifnya. Hasilnya mereka akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan tanpa kita harus menunjuk kasar. Mereka akan mengetahui konsekuensi sendiri karena sudah terasa dalam konteksnya. Hanya guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan karena mereka sudah sadar sendiri apa pelanggarannya dan konsekuensinya. Mereka akan melaksanakan sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi mengucap kasar, menunjuk-nunjuk ataupun memukul secara fisik. Yang sekarang menjadi masalah ketika kita melakukan itu. Bahkan sampai bisa dipidana karena masalah tersebut. Jadi posisi kita ketika kita sudah menjadi teman, merasa kita kurang dihargai karena kita sudah terlalu akrab, maka posisi kita sebagai pemantau. Boleh teman, boleh pemantau. Yang terakhir itu tingkatan yang paling diutamakan itu adalah posisi manajer. Manajer di sini seperti sebuah perusahaan, kira pimpinannya manajer cuma mengatur kapan dia berposisi sebagai teman, kapan dia berposisi sebagai pemantau tadi Bapak. Jadi dia bisa menggabungkan dua-duanya tadi dulu. Jadi kata-kata yang kuat maka apa yang kita yakini, keyakinan keras tadi Bapak, bukan peraturan, bukan aturan dan konsekuensi tadi Bapak. Ya. Apa yang kita yakini sebagai keinginan kelas tadi. Misalnya ada siswa yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan Bapak. Maka yang kita lakukan adalah menanyakan, Iwan, apa yang kita lakukan? Jelas saja. Mengapa kamu melakukan tersebut? Nah, jelaskan maka tahu apa pelanggarannya. Dia akan menyebutkan pelanggarannya, membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Lanjut lagi. Apakah itu merupakan keyakinan kelas kita? Iwan? Bukan. Coba sebutkan keyakinan kelas yang kamu melanggar. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Keyakinan yang kita buat pertama tadi Bu. Keyakinan kelas yang kita buat tadi. Kenapa dia tahu? Karena kita hanya ada beberapa peraturan atau yang disebut dengan keyakinan tadi Bu. Maka 5 peraturan atau 5 keyakinan kelas tadi akan mudah diingat. Seperti yang kelas ini Bu. Ini ada 7 kesepakatan kelas. Kalau seandainya dibuat aturan, maka aturan itu bisa 100 aturan biasanya. Aturan pertama bab 1 tentang seragam banyak
tentang kata-kata sopan santun ya. Tapi kalau kesepakatan kelas yang berubah dari kelas hanya sedikit yang sudah dirasakan, bisa dirasakan ya. Jadi positif aja. Setelah rasa bersalah, tahu apa yang kita lakukan, maka akan merasakan amatnya kaido. Apa yang kamu yakini kembali identitas. Apa kamu meyakini? Yakini. Jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Nah, cara dia memperbaiki akan dari dalam hati. Ya Bapak, saya akan meyakini dan akan memperbaiki kesalahan saya dengan cara tidak lagi membuang sampah. Ya, cara dia memperbaiki. Dan saya berjanji kepada Bapak Ibu. Nanti akan dilanjutkan oleh guru ya Bu. Oke, akan saya terima. Terima kasih karena sudah sadar akan kesalahan dan mau berubah. Artinya kita masih memberikan kata terima kasih Bapak. Tidak memotongkan. Dengan kesepakatan, kalau kembali melanggar, maka orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Boleh seperti itu. Cuma dipanggil, bukan dihukum. Apa rencana kamu memperbaiki? Tadi rencana ya Bu, tidak mengulangi lagi. Kalau seandainya saya berhubungan fisik luka Bapak, maka boleh saya sadarnya akibat ya Bu, saya sudah melakukan bakaran, maka saya akan melakukan konsekuensinya dengan cara memperbaikinya dengan mengajak teman saya tadi ke puskesmas misalnya. Saya akan mengulangi dan berkunjung ke keluarganya untuk meminta maaf, seperti itu konsekuensinya. Yang akan diterima ketika kita melupakan kita posisi kita sebagai manajer. Setelah posisi kontrol tadi Pak. Setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol, kita akan memasuki materi selanjutnya yang kami pelajari dan ditugaskan kepada seluruh satuan pendidikan untuk disebarluaskan Bapak. Bukan untuk dipaksakan Bapak. Karena kita sama-sama belajar di sini. Terkait lagi segitiga institusi. Setelah kita tahu siswa itu melakukan pelanggaran biasanya karena dasar ada yang salah, yang tidak terpenuhi. Selanjutnya kita bisa memposisikan kita kepada 5 posisi tadi, terutama teman, pemantau atau manajer. Maka ketika ada masalah, kita bisa menggunakan, kami diajarin menggunakan sistem segitiga institusi Bu. Sistem segitiga institusi, kenapa disebut segitiga institusi? Institusi adalah untuk mengakhirkan kesadaran murid dalam bentuk 3 langkah, bukan dihukum, untuk menumbuhkan keyakinan kesadaran mereka apa yang mereka perbuat itu tidak bagus tanpa melukai hati maupun fisiknya. Pertama, kita akan menstabilkan identitasnya Bapak. Ketika siswa melakukan pelanggaran, maka diajak ke tempat yang sepi, bisa kantor saja. Jangan di hati, maka jangan juga dianggap salah Bapak. Kita harus menstabilkan identitasnya, dia menyadarkan dia, menenangkan dia. Karena ketika siswa tersebut masih dalam keadaan emosi, bukan tidak mungkin kita pun yang akan diajarkan. Kalau memang ada yang tidak memungkinkan. Menstabilkan identitas. Apa tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika kita menghargai sebagai orang yang nakal, maka siswa tersebut merasa gagal tersebut, tidak akan kembali ke sesuatu yang benar. Tapi kalau kita tidak menyalahkan mereka, maka mereka pada mungkin untuk sadar, merasa sukses, merasa diterima. Karena kembali lagi dia melakukan pelanggaran biasanya karena ada sesuatu yang kurang terpenuhi. 2. Mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan di tadi Bapak.
melakukan pencurian di kantin karena ingin bertahan hidup, tidak ada lagi makanan. Setelah divalidasi tadi, maka dia merasa tenang, tidak merasa salah, karena ada support dari gurunya. Ketika emosinya sudah stabil, maka tindakan berbeda, tindakan validasi yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan satu tujuan, dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar yang tadi Pak. Aliman ya, aliman untuk menanyakan tindakan yang salah itu, validasi tindakan yang salah. Kita harus ketahui apa sebabnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Artinya ketika mereka berkelahi, maka stabilkan dulu identitasnya. Jangan merasa gagal. Setelah kita itu stabilkan identitasnya, maka yang berbeda kita menanyakan. Kamu pasti punya alasan. Alasannya berkali itu pasti ada Pak. Baik alasan keluarga, kebebasan, keselamatan dan lain-lain. Dia kata, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah memilih sesuatu yang penting buat kamu. Bisa juga mengatakan kamu boleh mempertahankan sikap itu walaupun tidak bagus-bagus. Tapi harus dipertahankan sikapnya, bukan tindakan tadi. Tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, harus disediakan sikap yang baru. Seperti misalnya kalau dia sering berkelahi, maka sikap barunya perlu cari sikap-sikap yang baru. Terakhir ada mengenai keyakinan. Setelah kita menstabilkan, dia tidak lagi emosi, dia tahu posisi dia salah di mana. Nah, akhirnya kita mengenai keyakinan. Dasar termotivasi secara internal. Anda akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai Anda, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kalimatnya Bapak. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Balik lagi ke kesepakatan kelas tadi Bapak, yang pelajaran kita utama tadi. Jadi kalau bahasa memangnya Bapak, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tentang puncak bagi kita. Puncak kita. Puncak bagi kita, bagi guru, pakai senjata Bapak. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi dengan nada keras, balik lagi keyakinan atau kesepakatan kelas. Karena dia sudah melakukan kesepakatan, dia harus disadari terlebih dahulu. Ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas tentang keluarga, balik lagi Bapak. Ketika dia melakukan pelanggaran, maka dia akan sadar. Setelah emosinya hilang, stabil, maka validasi tindakan salah. Kamu boleh melakukan itu, tetapi lebih baik lagi jangan lagi, karena itu tidak bagus juga. Karena akan merugikan teman kamu. Kira-kira apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Tidak, nanti akan dijawab dulu secara sadar. Boleh dilihat kan? Apa yang dilanggarnya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima Bapak, yang kelima tidak menghargai teman. Mestinya saling menghargai teman. Sedangkan rasa intriksinya akan keluar. Setelah dia sadar akan kesalahannya, maka dia akan diajari kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki hubungan kamu yang sudah tidak bagus tadi dengan kamu. Maka dia akan mencari, ya Bapak, saya setelah ini akan langsung mendekati teman saya dan meminta maaf. Setelah itu saya akan berjanji kepada diri saya dan guru untuk tidak mengulanginya lagi, serta akan meminta maaf ataupun bisa mengobati kalau ada terjadi luka. Minta maaf secara langsung orang tuanya seperti itu Bapak. Jadi tanpa kita melotot,
tanpa kita berkata kasar, tanpa kita menunjuk, maka semuanya bisa beres Pak. Tapi dengan syarat ibu, tingkatan ini bu, tingkatan yang paling sulit. Karena sudah menjadi tradisi di dalam kita Bapak, bukan di sini saja, tapi se-Indonesia sudah menjadi tradisi Bapak, bahwa setiap kesalahan harus dihukum. Maka di dalam kurikulum Merdeka ini, kurikulum mereka di CGP, kami disarankan untuk mengurangi, merubah kebiasaan tadi Bapak. Bukan disuruh dipaksa Bapak, tapi disuruh berubah saja. Kesadaran diri bahwa tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan yang gitu. Pertama sekali kami mendengar mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang merasa janggal Bapak, rasa tidak sesuai dengan prinsip kita Bapak. Ternyata kembali lagi ke prinsip dihajar yang utara Bapak. Wah, menurut dihajar yang utara, guru sama seperti seorang petani Bapak. Apa petani itu Bapak? Petani hanya bisa menjaga tanamannya Bapak, mengusahakan supaya subur dan panen sesuai dengan keinginannya. Bukan merubah Bapak, tidak bisa berubah. Misalnya supaya tanaman padi subur, maka harus ada air yang sesuai, yang cukup, pupuk yang disediakan, bibit yang bagus, sinar matahari yang cukup. Maka komponen itu harus tercukupi Bapak. Makanya kita cara berpikirnya harus mengetahui karakter murid tersebut Bapak. Bukan berubah, kita hanya menuntut supaya subur. Siswa kita suruh supaya baik, bukan untuk menuntut. Kamu harus baik dengan cara datang sekolah kepada aku, kami menunjuk. Jadi kurangi tindakan menuntut, apalagi dengan kata-kata yang besar. Bisa dengan kata-kata yang tadi, baik teman maupun mantau dan teller. Mungkin itulah ilmu yang dapat kami peroleh sampai sekarang dalam kegiatan CGP sampai modul 1.4, walaupun sekarang sudah masuk ke modul 2.1. Tapi bagi kami modul ini yang paling penting Pak, karena harus dihubungkan antara modul 1.1 sampai 1.4 dan harus dipraktekkan dengan aksi nyata Pak. Kalau kami mungkin merasa tidak yakin untuk mengumpulkan orang-orang senior seperti Bapak yang merasa tidak enak, merasa sungkan, apalagi seolah-olah mengajari. Jadi di sini kami tidak mengajari Bapak, kami hanya berbagi ilmu Bapak. Diseminasi Bapak. Tugas kami hanya untuk diseminasi. Nanti kalau mungkin tidak sesuai dengan prinsip ilmu, boleh kita sharing di mana tidak sesuainya, kenapa tidak bagus, dan seterusnya Bapak. Itu juga bisa kami jawab dengan semampu ilmu yang telah kami peroleh. Nah mungkin kami masih perlu belajar lagi. Bagi Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, baik yang di sini yang saya rekodkan secara langsung undang pribadi Bapak Ibu, seperti Pak Beta dengan Ibu Bu, Ibu Nurwaida, walaupun baru hari pertama sudah mau direkodkan Bapak Ibu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Dengan termasuk dengan guru-guru SD yang sudah kami rekodkan seperti Ibu Emi Basyowo, Ibu Rosnaini yang mau hadir di sini. Mungkin cuma kata-kata yang bisa kami ucapkan Bapak. Kalau kita terima kasih. Mungkin tidak bisa lebih dari itu. Kesaja yang bisa kami sampaikan, semoga kita bisa belajar sama-sama, tidak saling menganggap, tidak saling menggurui, tidak saling menceramahi, tapi belajar sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejuruan tadi yang disampaikan oleh Bapak Dalam Nasro Sarjana Pendidikan, semoga materi yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita, sekolah kita, baik oleh guru dan juga murid, sehingga kita bisa membuat sekolah kita SMP Negeri 10 Lamangkuang ini lebih baik. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu yang lain?
diskusi dari kalau mungkin ada diskusi yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan, diskusikan. Tidak ada yang salah Pak Bu, misalnya berdiskusi cari jalan terbaiknya, jalan yang tenang-tenangnya. Kalau tidak ada, nanti setelah ini boleh WA pribadi atau pas ketemu, pas kita sama-sama mengajar di jam mengajar boleh ditanyakan, boleh didiskusikan. Mungkin saya juga masih banyak kekurangan, apalagi saya selalu bertindak baik di sekolah ini sebenarnya itu bertindak sebagai wakil kesiswaan Pak. Ketika diajari tentang seperti ini, langsung merasa merontak, tidak sesuai dengan prinsip wakil kesiswaan Pak. B, salah satu BP kami itu dari pemungutan itu juga posisinya sebagai wakil kesiswaan, dia bisa memposisikan. Jadi tidak bentrok, tetap sesuai dengan dihajarkan Pak. Oke. Kalau belum ada yang bertanya, biar saya juga bertanya. Iya Pak. Ya. Berarti kan dari paparan Pak Galang tadi, kedepannya pola pembelajaran kita ini berarti kan berpusat ke murid gitu ya. Jadi kebijakan apapun yang mau kita laksanakan di kelas, kalau bisa itu dari murid gitu ya. Kemudian ada juga tadi membahas tentang mengurangi hukuman Pak ya. Ada beberapa yang saya setuju, tapi kadang itu kan memang sebelumnya itu kan ada beberapa yang punya prinsip yang sedikit berbeda gitu ya. Karena memang kadang disiplin itu tidak bisa berjalan tanpa hukuman Pak. Nah itu kan. Cuma sementara di sini tadi kan ya kita bukan menghilangkan hukuman tapi mengurangi gitu ya. Nah kalau dari yang Bapak pelajari itu kira-kira gimana? Misalnya seorang siswa gitu ya melanggar dari kesepakatan tadi itu kan, apa tindak lanjutnya kalau misalnya nggak dihukum ya? Oke, misalnya ada hukuman, tapi hukuman ini misalnya kurang memberikan efek jerah gitu kan ya. Kemudian terjadi lagi dia mengulangi kesalahan lagi. Nah itu ketika kesalahan sudah berulang-ulang ini, apa tindakan kita selain mengulangi hukuman atau memberikan hukuman yang tidak memberikan efek jerah tadi, sehingga si siswa ini tidak mengulangi kesalahan terus-menerus seperti itu. Nah kira-kira seperti apa solusinya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak Bu ya, kami di sini bukan mengajari, bukan kita hanya berbagi, diskusi. Jadi yang kami tekankan tadi Pak Bu, hukuman itu bukan dihilangkan Pak Bu, tapi diubah. Hukuman tidak bisa dihilangkan, tapi diubah. Jadi hukuman itu tingkatan dasarnya paling bawah Pak Bu. Kalau bisa dihindari, kalau tidak bisa maka dikurangi Pak Bu. Bagaimana cara menguranginya? Dengan cara meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi, namanya konsekuensi. Konsekuensi tadi apa Bu? Masih perlu hukuman, tapi mereka sadar akan kesalahannya dan memilih sendiri hukumannya. Ketika mereka sadar dan memilih sendiri hukumannya, maka insya kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Tapi dengan catatan dari konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang baru. Misalnya pelanggarannya tidak membuat tugas, maka konsekuensinya berupa membuat tugas kembali di jam tambahan. Jangan sampai lagi dihukum dijemur Bu. Jangan lagi sampai dihukum secara fisik. Kalau bisa dikurangi Pak. Kalau konsekuensi belum ada rasa kesadarannya, maka disebut dengan kita naikkan level lagi. Konsekuensinya sudah mulai ke tanah, tapi masih mulai ke dalam. Maka kita harus mengangkat katanya restitusi Pak. Restitusi tingkatannya lebih tinggi lagi Bu, karena tanpa konsekuensi dia langsung sadar sendiri Pak. Salahnya apa? Karena menggunakan sedikit restitusi tadi. Kembali lagi, ketika restitusi tidak berjalan, Bapak, masih mengulang kata Pak Sekolah tadi, artinya bahwa ada langkah-langkah yang salah dari kegiatan kita tadi, Bapak. Utamanya Bapak, karena kebutuhan dasar tadi yang tidak terpenuhi.
kebutuhan yang dasar tidak terpenuhi, maka pelanggaran tersebut pasti akan terulang kembali. Artinya kita harus mengetahui jati diri karakter siswa kita terlebih dahulu. Kenapa siswa ini selalu melakukan pelanggaran ini terus? Setelah kita mengetahui bahwa kebutuhan dasarnya tadi mana, Bu? Bagaimana kita mengetahui kebutuhan dasar tadi, Bu? Salah satunya kita harus akrab dengan siswa, harus mengetahui kekurangan dan kelebihan dari kita, Bu. Kekurangannya apa? Mungkin miskin, lagi broken home. Gimana boleh itu? Biasanya yang namanya broken home akan berefek ke sekolah. Banyak kan orang-orang anak yang broken home akan membuat masalah di sekolah. Tugas kita adalah tidak menghubungi secara fisik, harus mengetahui apa sebab dia melakukan tindakan tersebut. Ketika kita sudah mengetahui dasar pelanggarannya karena kurangnya kebutuhan dasar tadi, maka kita akan mencari solusinya, Bapak. Jadi misalnya tadi dengan hukuman atau restitusi, baik hukuman, restitusi maupun konsekuensi dengan tidak menghukum secara fisik. Saya ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran berkelahi dan bajunya sobek, maka konsekuensinya atau restitusinya setelah dia sadar boleh disarankan untuk belajar menjahit. Jadi tanggung jawab sendiri atas sobeknya pakaian teman tadi dengan disaksikan dengan teman-temannya. Kalau ada misalnya guru kewirausahaan, guru prakarya, guru seni budaya, boleh tanya dengan gurunya bagaimana cara menjahit kalau pelanggar itu merupakan laki-laki. Jadi efeknya harus ke yang positif, karena budaya positif di dunia teman-teman. Begitu pun pelanggaran-pelanggarannya, balikkan lagi ke hukuman, konsekuensi atau restitusi yang baik, yang positif. Seperti itu, Bapak. Mungkin bisa kita sharing lebih dalam lagi. Satu. Bapak, terima kasih Bapak. Mungkin yang lain bisa sharing lagi, bisa tanya. Ada yang mau tanya, sharing maupun diskusi. Ya, kalau waktunya mulai masuk waktu Bapak, mungkin saya tahu tentang materi diskriminasi, tapi sudah itu hal yang lain. Ya Bu ya. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagi acara pagi hari ini yang disampaikan oleh guru penggerak kita adalah untuk waktu dan tempat kami persilakan mungkin guru baru kita mungkin mau kenalan. Dan dulu boleh atau Pak Bu nanti silakan maju ke depan, silakan. Selamat siang. Siang. Hari ini kita akan melanjutkan yang pernah kita buat pada waktu dahulu. Ya, sebulan yang lewat. Ya, kita pernah membuat namanya kesepakatan kelas. Ya. Apakah masih ingat? Masih. Ya. Dari kesepakatan kelas itu, kemarin kita ada 22 kesepakatan yang belum menjadi kata sepakat. Ya, tapi setelah kita melakukan diskusi, maka terjadilah terdapat 12 kesepakatan kelas. Masih ingat dengan 12 kesepakatan kelas tersebut? Masih. Nah, kalau masih ingat, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kesepakatan kelas dan ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Ya, yang depan. Ya, dari keyakinan kelas, apa yang disebut keyakinan kelas ada yang kesepakatan tadi hanya sekedar sepakat secara lisan, maka ketika menjadi keyakinan harus dirasakan secara hati atau berasal dari dalam diri. Ya, jadi ketika kalian melakukan pelanggaran, maka rasa bersalah itu berasal dari hati. Ya,
tidak akan melakukan pelanggaran tersebut. Ya, nanti Pak minta beberapa siswa untuk berani mengangkat tangan, menyimpulkan kira-kira dari 12 kesepakatan kelas itu, kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, kira-kira kata yang bagus, kata yang positif adalah kata apa? Ya, karena kesepakatan kelas itu masih berbentuk umum. Nah, harus kita ubah menjadi kata-kata atau kalimat positif, kalimat yang bagus. Ya, masih ingat 12 kesepakatan kelas kemarin? Masih. Yang dari 12 kesepakatan tersebut, Pak Winta, adakah yang bisa menyimpulkan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Yang pertama siapa? Ya. Iya, Darwin. Siap? Ya. Ya. Kita warna apa, Win? Enggak. Ya. Yang kedua, siapa yang mana nih? Siapa? Senja. Warna apa senja? Biru. Yang ketiga, Ya, Pak. Ariel. Siap, maju ke depan, Ariel. Warna apa, Ariel? Lanjut yang keempat, bulan. Ya, ke depan. Kajian. Tidak, maka tidak. Yang terakhir kita cukupkan menjadi 6 saja ya. Terakhir Tiara, warna apa Tiara? Ya. Kepada yang anggota dicoba tuliskan apa yang kamu ketahui tentang kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas tadi. Boleh dituliskan dengan rapi di kertas. Ya, yang selesai boleh ditempel. Spidol apa tadi mana? Ya. Boleh dengan pena daun lagi ditempelin dengan ini. Kalau pena atau pensil dulu, lalu kita tempeli dengan spidol. Yang selesai boleh tempel nomornya, jangan lupa ya, 1, 2, 3. Yang rasa 1 ditempel di sini. Selesai? Kalau selesai, nomor 1 boleh ditempel di depan. Ya. Ya, yang pertama kita lihat dari David membuat bahwa kesimpulan dari kesepakatan kelas kemarin adalah kalau David datang ke sekolah tepat waktu. Ya, itu artinya kesepakatan pertama yang kita hasilkan.
selesai. Belum. Nomor 3 selesai. Action plus double. Tiga, empat selesai. Selesai. Nomor 3 boleh tempel dikasih uang atau boleh tempel ke depan. Press. 5. Ingat. Tempel di bawah. Lanjut yang nomor 4. Lima, enam, apa ya? Balik ke kanan. Terakhir, nomor 6. Ini ya. Ya, kita sudah menemukan 6 keyakinan kelas yang kita ubah dari 12 kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bulan belakang. Ya, jadi kita akan bacakan satu persatu. Ya, sebelum kita bacakan, setelah ini kita memberikan aplaus atau terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah memberikan kesempatan ke depan. Ya, Pak, berikan tepuk tangan dulu. Yang pertama kita bacakan keyakinan kelas 9. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, jadi kita sebagai warga sekolah, sebagai siswa, maka harus melakukan keyakinan pertama adalah datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Yang pertama kita laksanakan kelas dulu nak. Setelah kamu yakin bahwa keyakinan kelas itu sudah merasa berada di dalam hati kalian,
dari dalam diri kalian, maka akan kita tingkatkan menjadi keyakinan keras, keyakinan keras alias menjaga kebersihan lingkungan kelas sekolah. Ya. Kemudian yang ketiga mengerjakan tugas. Nah ini biasanya yang paling sering belum konsisten dilaksanakan. Ya, setelah kita membangun keyakinan ini, bahkan maka keyakinan kelas yang ketiga tetap dilaksanakan secara konsisten. Ya, yang keempat menghormati guru. Ya, menghormati guru itu bukan berarti harus sujud dan seterusnya. Dan perkataan pun bisa mencerminkan cara menghormati guru. Yang kelima, menjaga sesama teman. Ya, menjaga boleh, tapi lebih baik tadi kita mencari kata yang lebih bagus lagi. Ya. Ya, yang terakhir saling peduli sesama teman. Ya, artinya apa namanya peduli? Kalau ada yang sakit, kalau ada yang dikunjungi, dibawakan buah-buahan dan lain-lain. Ya, jadi kita peduli dengan tawar teman kita sekelas. Ya, kita sekelas ini satu sekolahan. Ya, itu saja ya. Itu saja ya. Jadi keyakinan ini semoga kita terapkan memang berasal dari dalam hati kita. Bukan kesepakatan, bukan keterpaksaan. Karena ini berasal dari kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi bukan aturan. Ya. Terima kasih. Nanti yang kesepakatan nomor 2 akan kita praktekkan. Selanjutnya akan kita praktekkan. Ya. Untuk itu yang nomor 2 ini akan dipraktekkan di pertemuan selanjutnya. Oke, ya, itu saja. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.